semua, di sini Ibu akan melakukan layanan klasikal dan Ibu mengambil topik siap menghadapi dunia mulai dari percaya diri. Di sini Ibu akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian percaya diri. Jadi, percaya diri adalah sebuah aset yang berharga yang tak ternilai bagi setiap individu. Dengan memiliki sebuah kepercayaan diri yang kuat, seseorang akan lebih mudah untuk meraih tujuan hidup mereka, membangun relasi yang sehat, serta mengatasi berbagai masalah di kehidupan mereka sehari-hari. Nah, yang kedua itu adalah ciri-ciri kepercayaan diri. Di sini Ibu membedakan dua perbedaan ciri-ciri, yaitu pertama ciri-ciri individu yang mempunyai kepercayaan diri, dan yang kedua adalah individu yang tidak mempunyai kepercayaan diri. Nah, kita mulai dari ciri yang pertama dulu ya. Yang pertama adalah ciri-ciri individu yang mempunyai percaya diri. Kalau untuk ciri-ciri individu yang punya percaya diri itu bisa dilihat, yang pertama adalah mengenali diri. Jadi di sini individu memiliki kesadaran diri yang kuat, mampu mengidentifikasi potensi dan kelemahan diri mereka sendiri, serta memiliki upaya untuk mengembangkan diri secara optimal. Dan yang kedua adalah mempunyai tujuan. Nah, individu dapat menetapkan standar yang jelas untuk mencapai tujuan hidup yang ingin mereka capai, memberikan penghargaan atas keberhasilan yang telah mereka lakukan, dan berupaya lebih keras jika mengalami sebuah kegagalan nih. Yang ketiga ada bertanggung jawab. Dimaksudkan di sini adalah individu memiliki sikap yang bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, tidak menyalahkan faktor eksternal atas kegagalan yang mereka alami, dan mereka lebih fokus pada evaluasi diri mereka sendiri. Yang keempat adalah menguasai emosi. Individu memiliki kemampuan untuk mengelola emosi negatif seperti tekanan, kekecewaan, dan perasaan tidak mampu. Yang kelima yaitu bersikap tenang. Di sini individu memiliki sikap yang tenang dan stabil dalam menghadapi berbagai situasi di kehidupan mereka. Yang keenam adalah berpikir positif. Jadi di sini individu dapat berpikir positif dan memiliki pola pikir yang positif itu sendiri. Dan yang terakhir nih yaitu adalah terus berkembang. Individu harus memiliki motivasi yang kuat untuk berkembang dan maju. Nah, kita ke ciri-ciri yang kedua, yaitu ciri-ciri individu yang kurang percaya diri. Ada 4 nih ciri-cirinya. Yang pertama adalah ketakutan sosial. Jadi di sini individu ini cenderung menghindari interaksi dengan orang lain dan sering merasa gugup atau cemas ketika harus bersosialisasi di dunia luar, dan seringkali merasa tidak nyaman dalam situasi sosial. Dan yang kedua adalah perasaan rendah diri. Mereka sering membandingkan diri dengan orang lain dan merasa kurang mampu atau kurang menarik antara diri mereka dengan diri orang lain. Hal ini membuat mereka merasa tidak percaya diri dengan kemampuan dan penampilan fisik diri mereka sendiri. Dan yang ketiga adalah keraguan diri. Di sini, individu seringkali merasa ragu-ragu dalam mengambil sebuah keputusan, merasa tidak yakin dengan kemampuannya untuk berhasil, dan cenderung menunda-nunda tindakan. Dan yang terakhir adalah identitas yang kabur. Yang dimaksud dengan identitas yang kabur adalah mereka belum memiliki pemahaman yang jelas tentang diri mereka sendiri, nilai-nilai yang mereka anut, atau tujuan hidup yang ingin mereka capai. Itu adalah 2 materi awal nih. Kita lanjut ke materi ketiga, yaitu proses terbentuknya kepercayaan diri. Nah, secara garis besar proses terbentuknya kepercayaan diri itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah kepercayaan diri itu tumbuh dari kesadaran akan kekuatan diri dan keyakinan akan kemampuan untuk mencapai tujuan hidup. Yang kedua adalah penerimaan diri. Nah, di sini adalah penerimaan diri yang utuh nih yang dimaksudkan, karena penerimaan diri yang utuh itu termasuk penerimaan terhadap kekurangan yang menjadi faktor penting dalam membangun sebuah kepercayaan diri yang kuat. Dan yang terakhir adalah pengalaman-pengalaman yang positif. Nah, pengalaman yang positif ini diambil dari hidup mereka sendiri. Nah, pengalaman positif ini berfungsi sebagai penguat bagi kepercayaan diri mereka, sehingga individu merasa lebih mampu menghadapi tantangan di masa depan. Kita ke materi yang keempat, yaitu membangun rasa kepercayaan diri. Nah, pengembangan rasa percaya diri merupakan sebuah fondasi atau suatu fondasi yang penting dalam kehidupan. Keberhasilan dalam menumbuhkannya pada satu aspek kehidupan akan memicu efek domino yang positif pada seluruh dimensi kehidupan individu.
Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membangun sebuah kepercayaan diri. Nah, diantaranya yaitu yang pertama, berhenti khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang Anda atau tentang kalian. Jadi kekhawatiran akan pandangan orang lain itu sebenarnya adalah hal yang wajar. Akan tetapi, fokus yang berlebihan pada penilaian sosial seringkali tidak berdasar. Mayoritas individu cenderung lebih mementingkan diri sendiri. Dengan demikian, upaya lebih produktif adalah dengan mengalihkan perhatian pada pengembangan diri. Yang kedua adalah belajar menjadi yakin. Jadi, kepercayaan diri adalah hasil dari pembelajaran, bukan bawaan. Jika merasa kurang percaya diri, harus diingat bahwa itu bisa diubah. Kehidupan adalah proses terus-menerus, termasuk dalam meningkatkan kepercayaan diri, sama seperti melatih otot, yaitu dengan konsentrasi adalah kuncinya. Yang ketiga adalah pandang diri sendiri secara positif. Nah, pikiran negatif yang tersembunyi di dalam diri kita itu bisa membuat kita merasa tidak percaya diri dan selalu merasa kurang dengan diri kita sendiri. Perasaan ini tuh membuat kita sulit untuk maju. Untuk mengatasi perasaan negatif ini tuh kita perlu belajar untuk melihat diri sendiri dengan cara yang lebih positif. Perlu diingat, setiap orang itu memiliki keunikan sendiri dan punya kelebihan masing-masing termasuk diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah tingkatkan pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, peningkatan kepercayaan diri itu tidak akan terjadi secara otomatis tanpa adanya peningkatan keterampilan dan juga pengetahuan. Tanpa adanya wawasan dan juga ilmu baru, seseorang akan merasa tertinggal dan tidak mampu untuk bersaing dengan orang lain. Jadi, karena itu, perluasan wawasan dan pengetahuan menjadi faktor yang penting. Informasi dan pengetahuan adalah sebuah aset yang sangat berharga yang dapat memperkuat posisi seseorang dalam menghadapi tantangan. Nah, itu tadi adalah materi-materi yang Ibu jelaskan di dalam bayaran klasikal ini dengan bidang pribadi dan dengan topik percaya diri.